Wahilau dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD 11 Wahilau yang saya hormati. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan diseminasi. Mungkin apa sih itu diseminasi? Diseminasi itu adalah ide atau tugas yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan sejat atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Itu di saya ada Pugin CGP angkatan 11. Mengantar konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Dewantara pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, di sini ada konsep inti. Konsep inti itu terdiri dari antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Dan terdiri di sini ada perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, yang terakhir ada segitiga restitusi yang memang kita akan bahas pada hari ini. Dan lanjut ya, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa berdiferensiasi? Itu adalah kita guru sebagai harus mengacu apa yang dibutuhkan oleh murid. Itu yang namanya diferensiasi. Bukan lagi kita yang membutuhkan, murid itu yang membutuhkan kita, tapi kita melihat kebutuhan murid itu apa. Itu yang namanya diferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujud profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila terdiri dari berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan inilah yang kita mengacu pada profil Pancasila. Gimana caranya murid itu ada ini semua, termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan mahasiswa juga berbineka global. Dan siswa kita juga harus bisa bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu yang acuan kita untuk pada hari ini. Miskonsepsi teori kontrol ini mengilustrasikan kesalahpahaman tentang di biasa kita. Ini ilustrasi guru mengontrol murid, di mana guru itu seolah-olah guru itu yang berkuasa, gitu kan, mengontrol murid semuanya guru. Dan ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan ada manfaatnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menurut kita yang selama ini memang pandangan yang sebelumnya, bahwa ilusi karakter mengkritik itu bisa merasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu belum tentu. Ini juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita selama ini kadang-kadang berpikir bahwa orang itu bisa memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini hanya contoh aja, stimulus respon, teori kontrol. Misalnya realitas kebutuhan kita sama, tapi ada timbal baliknya, realitas kebutuhan kita berbeda, gitu, ada timbal baliknya. Dan selanjutnya itu sama aja semua. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Seharusnya
kita mengacu bahwa murid itu harus bisa ada keyakinan dan kemauan atas dirinya sendiri, tanpa ada memaksa, tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan gitu. Dan selanjutnya sebagai pendidik, rujukan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang dilihat dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan dari primary year program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, dan keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu yang harus timbul terhadap siswa kita yang ada di sekolah. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah kebutuhan dasar manusia, dasarnya. 5 kebutuhan dasar bertahan hidup. Kita butuh apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, yaitu kesenangan, yaitu beriman, humor, antusias, tertawa. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi intrinsiknya itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Biasanya gitu motivasinya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada contoh-contoh yang memang kita guru di sini mungkin cuma saya aja yang mungkin yang menerapkan kayak gitu. Hukuman itu saya biasanya sebelum menjadi guru penggerak ini selalu digunakan hukuman ini selalu saya gunakan biasanya. Tapi dengan saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini, berarti saya sadar dengan hukuman ini tidak terencana, itu tiba-tiba. Kadang-kadang kita terhadap murid itu menghukum itu secara tiba-tiba. Kita datang dari sekolah kadang juga urut demo itu langsung menghukum, itu secara tidak rencana. Murid tidak tahu apa-apa akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, gitu kan? Yang satu arah itu ya kemauan kita aja sebagai guru kan. Hukuman itu semua maunya kita satu arah kan. Berupa fisikis hukuman. Itu juga kadang-kadang terjadi oleh saya. Mungkin yang guru lain enggak melakukan. Itu yang selalu saya gunakan pada saat sebelum melakukan pendidikan guru penggerak. Tapi mudah-mudahan ini saya mengikuti guru penggerak, mudah-mudahan lebih baik lagi dalam melakukan pengajaran terhadap murid, dan cara menghukum anak juga harus ada dasarnya. Nanti kita ada pembahasannya tentang cara menghukum atau menghadapi anak itu seperti apa. Yang selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kadang-kadang kita membuat peraturan yang kayak gitulah, tata tertib itu adalah salah peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, atau sikap guru memonitor murid selalu mengawasi, bukan monitor, mengawasi. Itu kadang-kadang
keadaan murid merasa tidak nyaman dengan keadaan sikap memonitor murid. Dan selanjutnya restitusi. Itu adalah sistem guru menghukum itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu namanya. 5 posisi kontrol guru. Di situ ada misalkan ada yang tadi hukuman, ada yang juga sistem teman gitu kan, menghukum itu sebagai teman. Terus hukuman itu kayak mana? Contohnya? Usaha. Kamu kenapa kok baju kamu keluar? Masa kamu? Ambil sampah. Hah? Ambil sampah. Ambilin sampah itu juga, itu hukuman juga ya? Hukuman satu arah gitu ya? Satu arah doang gitu kan? Itu namanya hukuman. Banyak yang saya terapin itu saya, tapi guru lain enggak. Kalau guru yang lain enggak. Itu yang sebelumnya saya belum mengikuti guru penggerak itu selalu ini yang saya gunakan, hukuman. Yang lebih parah lagi push up, terus keliling lapangan, gitu kan. Dan ada juga teman. Teman itu gimana? Menghukum secara teman itu gimana? Hah? Diajak ngobrol. Diajak ngobrol ya. Ya udah, misalkan kamu kenapa membuat masalah hari ini atau kok bisa terlambat? Saya apa bisa jawaban anak-anak ini? Mancing. Karena gara ini apa? Begadang Spartan ya. Karena begadang. Nah ya udah kalau gitu nanti kamu besok lagi jangan begadang atau jangan terlambat lagi. Oke kalau gitu boleh masuk. Itu yang sini boleh teman. Membuat merasa bersalah itu hukumannya seperti apa? Pernah belum gitu? Kalau saya sih pernah kayaknya melakukan membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Gini. Kalau saya sih dulu pernah gini, melihat anak itu mengambil atau sekarang lah mengambil tip anak atau temannya yang lain, sehingga saya menghukum anak itu gimana caranya dia itu beli tip lagi. Itu menurut saya membuat merasa bersalah terhadap siswa. Jadi tertekan lah. Jadi saya suruh, bahkan malah yang terbalik dia pulang lagi ke sini anaknya. Bukan beli tip malah enggak balik lagi. Itu membuat bersalah hukumannya. Memantau juga sama seperti tadi, tapi itu karena dilakukan. Kamu kenapa tidak bawa buku hari ini? Karena dirobek atau temannya udah kamu beli. Itu pemantau. Kita perhatikan beli apa enggak dia. Itu namanya sistem pemantau. Manajer itu sering kasih masukan pada murid cara menghukumnya. Tapi kita duduk bersama, tidak berdiri, tapi kita diajak ke kantor. Itu menurut saya lebih bagus menghukumnya. Tidak boleh di luar. Itu yang lebih bagus secara manajer dan cara menghukumnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap. Ini contoh yang kasus di dalam atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kadang kita menghukumnya harus menghormat pada bendera. Dan selanjutnya kalau membuat merasa bersalah itu berapa kali bapak ibu memberitahu kalau kamu selalu mengecewakan ibu, itu membuat merasa bersalah hukumannya. Dan selanjutnya ada ini kasusnya tetap sama ya, tetap sama kasusnya. Di sini adalah teman. Di sini contoh teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini yang sudah tidak apa, ya udah ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu cara hukuman sebagai teman. Dan selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut dan jangan diulangi lagi. Itu sistem hukuman secara pemantau. Itu namanya pemantau. Lanjut, nah sama juga ya harusnya tetap ini sebagai manajer. Nah kalau manajer tuh apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu nanya balik, sistemnya bertanya timbal balik. Kira-kira bagaimana kamu mau perbaiki kesalahanmu? Jadi cara menyelesaikannya itu ada pada diri anak sendiri itu. Gitu.
Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Jangan kita yang mengacu satu arah gitu, hasil ngomongnya kita. Kita juga sesi manajer itu gini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nanti besok saya mungkin akan jawabannya akan membeli atau memperbaiki atribut baju saya. Itu harus begitu. Itu yang posisi tertinggi itu manajer sistem hukumnya. Kita bawa kantor yang di bawah. Posisi kontrol seperti apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu juga sering kita terapkan terhadap anak-anak. Kamu tidak akan membuat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak akan mengerjakan tugas. Itu sering kita lakukan atau saya. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, selama ini kita yang tahu adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas gitu kan. Contohnya di kelasnya aja. Tata tertib itu adalah salah satunya peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, itu pembentukannya adalah bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini saat membuat keyakinan kelas. Misalnya kelas 3 kami guru dan peserta didik di kelas 3 meyakini untuk datang tepat waktu. Ini bukan dari guru. Kita buat peraturan ini bukan dari kita, guru. Kita membuat keyakinan kelas semua yang ada di lingkungan kelas kita. Misalnya kelas 3 gitu. Ini datangnya aturan ini bukan dari saya, misalkan datang tepat itu kesepakatan semua yang ada di kelas. Datang tepat waktu, hormat kepada teman-teman, angkat tangan jika ingin bicara, makan minum di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, bermain di halaman, jujur dalam ujian, minta izin sebelum keluar kelas. Nah, itu salah satu keyakinan kelas. Jadi yang kita terapkan itu sebenarnya bukan peraturan sebenarnya sekarang harus membuat keyakinan kelas. Di sini ada 3 restitusi. Segi 3 restitusi ini sebut juga ada juga ibu ini sebagai guru matematika ada enggak? Matematika segitiga restitusi. Nah, ini juga terlibat dalam penyelesaian masalah terhadap segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah terhadap murid-murid kita. Ini rumus juga ini sebenarnya segitiga restitusi rumus untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi cara mengukur manajer. Jadi kita manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, menstabilkan identitas jangan sampai getak-getak. Kalau kita menggetak itu enggak menstabilkan identitas, nama minder dia akan takut. Buat tidak menstabilkan supaya tidak takut, supaya tidak tegang, supaya apa bisa nyaman gitu terhadap kita nih ngobrol di dalam gitu kan dalam kantor. Ya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini sebuah pertanyaan terhadap murid kalau kita menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid, kita membawa ke dalam kantor. Buat pertanyaannya ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan bisa. Ini yang namanya menstabilkan ini. Ibu bapak juga pernah kok melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak begitu, merasa begitu. Itu pertanyaan untuk menghadapi permasalahan terhadap kita. Validasi tindakan yang salah. Yang tiga tadi ya, 3 restitusi ini salah satunya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini pertanyaan pematiknya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting.
penting bagi kamu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontra bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apakah keyakinan kelas kita? Nah, tanya lagi. Nanya permasalahan kita bahwa apakah keyakinan kelas kita? Kalau memang dia melanggar, berarti dia melanggar atas ucapan diri dia. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang-orang yang seperti apa? Penutup. Dalam penerapan program-program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu udah masuk penutup ini adalah sudah standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya sesi itu aja. Nggak ada tanya ya? Cucu, sekitar 20 menit aja. Cukup. Cukup segitu. 20 menit 3 anak ya. Itu komentar. Nggak foto-foto. Oh, ada. 22 menit. 22. Oh. Cukup.